Assalamualaikum para penakut. Semoga kabar baik selalu ada di pihak kita semua. Buat yang baru gabung, salam kenal dari saya, penghuni bukan channel horor. Tekan tombol subscribe jika Anda suka. Tekan tombol lonceng bila Anda lebih dari suka. Bukan karena subscribe itu gratis, tapi subscribe itu memberi semangat dan kepedean kepada kami. Subscribe itu hak Anda, bisa diambil atau tidak. Tapi lebih baik subscribe daripada malammu ditemani genderuwo. Di episode kali ini saya akan melanjutkan kisah rumah couple bagian kedua. Pada bagian pertama dikisahkan Pak Rahmat yang baru menikah dan mengajak istrinya tinggal di rumah couple. Disitulah kejadian demi kejadian berawal. Untuk kisah bagian 1 silahkan lihat di link di kolom deskripsi. Oke, kita masuk pada bagian kedua, kelahiran anak laki-laki. Hanya di kamar, Harti bisa merasakan ketenangan karena ketakutan. Aku menempelkan Al-Quran dan ayat suci di dinding rumah. Aku pikir kalau menempelkan Al-Quran dan bacaan ayat suci di dinding rumah bisa membuat mereka panas dan tak mau mengunjungi rumah kami. Hari ini Haryati yasinan di rumah jamaah yasin yang lain, karena waktu itu yang sudah yasinan di rumah kami. Jadi sekarang giliran Harti yasinan di salah satu rumah mereka. Seperti biasa jam 4 sore berangkat dan jam setengah 6 pulang. Sambil memegang yasin dan memegang perut, Harti menaiki anak tangga. Dia kaget melihat pintu rumah terbuka. Setengah menyelidik, matanya melihat ke arah dapur. Di balik jendela yang ada di dapur, dia melihat sosok. Dia pikir aku sudah pulang kala itu. Assalamualaikum, Jawabnya, tapi tak ada balasan. Harti berjalan menuju dapur. Dilihatnya tidak ada siapapun. Setengah was-was dia melangkah keluar. Dengan langkah kaki panjang dia mempercepat jalan. Harti duduk di luar. Dia tak berani masuk ke dalam. Adzan maghrib berkumandang dan tak jauh ia melihat bayang-bayang hitam berjalan mendekat. Mungkin karena gelap dan memang belum ada listrik. Adzan maghrib berkumandang, tak jauh dia melihat bayang-bayang hitam berjalan mendekat. Mungkin karena gelap dan memang belum ada listrik. Setiap malam, lampu minyaklah yang menjadi penerangan. Bayang hitam tersebut adalah aku. Harti setengah kaget melihatku di balik gelap. Dek, mengapa rumahnya dibiarkan gelap? Tanyaku. aku takut mas. Mas aja yang nyalakan lampu minyak. Cinta istri cantikku. Aku berjalan menuju dapur sambil tangan memegang dinding dan merambat. Karena gelap, berjalan sedikit demi sedikit dan masuk ke ruangan dapur. Dengan tangan menggerayang aku mencari lampu minyak dan korek api. Lampu minyakku dapat, begitupun dengan korek api. Aku coba menyalakannya. Jas. Api dari kolek belum sampai ke lampu, tiba-tiba padam, seakan ada angin yang bertiup. Aku mencoba beberapa kali, tetapi tetap tak mau menyala. Dengan membaca bismillah, aku menyalakan lagi. Jres. Aku kaget bukan kepala. Tampak sosok wanita tengah menatap dengan jarak kami cuma sedengkal. Astagfirullahaladzim. Aku kaget dan dengan sosok tersebut. Mungkin hanya halusinasi. Entahlah. Aku mendekatkan api ke lampu untuk menyalakannya. Lampu menyala. Aku berjalan sambil memegang lampu untuk menyalakan lampu yang lain. Dek, ayo masuk. Bentar lagi malam, gak baik ibu hamil duduk di luar. Teriakku menyuruh Harti masuk. Iya mas. Saut Harti dan beranjak masuk. Malam ini aku bermimpi ada cewek cantik yang datang menghampiri. Kulitnya halus bersih, rambut panjang terurai memutar leher dan ke depan. Bibirnya manis ala merah delima. Matanya sayup dengan bulu mata yang lentik. Belum sempat kita kenalan, adzan subuh berkumandang. Aku dibangunkan Harti sholat subuh.
Malam kedua aku bermimpi yang sama. Perempuan itu datang lagi. Kali ini dia membawa temannya yang tak kalah cantik pula. Mereka bertiga menghampiriku dan mengajak berkenalan. Masing-masing dari mereka memperkenalkan diri. Isti, Dewi, Nurmala. Namanya cantik seperti orangnya. Aku memperkenalkan diri dengan nama Gue Jo, apa kabar kalian? agar terdengar lebih keren, pikirku kala itu. Nurmala gadis pertama yang aku lihat dan yang paling cantik dari mereka. Dia duduk di sebelahku, menempel. Dek, 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 jantungku memompa begitu kencang, keringat bercucuran dan salah tingkah. Karena baru pertama kali aku melihat gadis secantik dia. Sambil mengucap keringat, aku memulai mengobrol dengannya. Walau dengan terbata-bata. Duduk kita merapat, wajahnya begitu dekat. Kulihat bibir manisnya bergoyang seirama dengan apa yang dia ucapkan. Bibir kita semakin dekat, makin dekat, makin dekat. Mas, bangun mas. Mas, ayo subuh. Ayo sholat. Ujar Harti seraya menggoyangkan anggota tubuhku. Ya elah, Harti sedikit lagi kok ya dibangunkan sih. Gumamku dalam hati. Malam berikutnya mereka datang lagi dalam mimpiku. Nurmala mendekat. Dia bilang kalau dia suka padaku. Awalnya aku sempat hampir tergoda, tapi teringat sama Harti yang sedang mengandung buah hatiku. Maaf, aku tak mau. Aku sudah punya istri dan sebentar lagi punya anak. Terangku. Aku diam sejenak dan melihat Nurmala yang sedih. Karena apa yang kukatakan tadi. Aku penasaran dan mencoba bertanya. Sebenarnya kamu siapa? Seketika wujud Nurmala yang cantik berubah dan dia berucap, Aku kuntilanak penunggu rumah ini. aku langsung terbangun seraya beristighfar. Astagfirullahaladzim. Semenjak kejadian itu mereka tak pernah lagi datang ke mimpiku dan mengganggu aku. Hari Kamis malam Jumat Legi pukul 9 malam. Harti merasakan sakit yang teramat. Dia akan melahirkan. Tapi motor yang tadi sore sudah aku otak-atik dan lampunya putus. Tidak mau menyala. Aku panik dan tak lama Pak Duloh datang menghampiri. Istrimu mau melahirkan? Tanya Pak Duloh sambil menepuk pundak. Iya pak, tapi aku bingung. Rencanaku mau ngabarin mertua, tapi lampu motor mendadak mati. Terangku gelisah. Ya udah, biar aku saja yang ngabarin. Ucapnya sambil mengambil motor yang ada di tanganku. Hati-hati pak. Ujarku. Ya. Ucap Pak Duloh setengah berteriak sambil menaiki motor yang sudah berjalan. Aku gelisah dan mondar-mandir di bawah rumah. Sudah lama Pak Duloh pergi tetapi beliau belum datang juga. Sekali aku menghampiri Harti di kamar untuk menenangkannya. Naik turun rumah, semakin lama semakin was-was. Apalagi mendengar Harti yang berteriak. Akhirnya Pak Duloh datang membonceng mertua. Mertua memegang petromak untuk menerangi jalan. Aduh, kok lama sekali sih pak? Tanyaku. Iya. Ya maaf, soalnya mertuamu sedang yasinan, Dad. Jadi, aku sempat mencarinya dulu. Jawab Pak Duloh. Kita naik dan masuk ke rumah. Harti sudah tak bisa menahan lagi. Aku titipkan Harti sama mertua dan Pak Duloh. Lantas aku pergi ke rumah teman. Rumahnya lumayan jauh. Aku ke rumahnya untuk pinjam mobil. Kunci mobil sudah di tangan. Saya membawa mobil teman untuk menuju rumah. Setibanya di rumah ternyata sudah ada dukun bayi di sana. Mak Laras. Namanya Mak Laras namanya. Mak Laras sebenarnya sudah tak mau. Dia sudah mau pensiun, tapi beliau menyanggupinya. Awalnya Harti mau aku bawa ke bidan pakai mobil teman. Tapi karena sudah ada Mak Laras, akhirnya aku membatalkan niatku. Singkat cerita, pukul 11 malam Harti melahirkan anak laki-laki. Alhamdulillah kondisinya sehat. 5 hari berturut-turut, tetangga, teman, dan keluarga silih berganti menjenguk. Dan setiap malam selalu ramai karena banyak orang begadang. 2 minggu berlalu, kita di luar masih begadang.
sedangkan Harti tidur di kamar dengan anaknya. Pukul 12 malam Harti mendengar suara. Guk, 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 guk. Lolong anjing di kolong rumah. Malam ini cuma ada 3 orang begadang selain aku. Parmin datang buat suasana malam ini menjadi pecah. Demikian tadi bagian kedua dari misteri rumah Koppel yang mengambil judul kelahiran anak laki-laki. Semoga bisa menambah inspirasi dan juga hiburan dalam PPKM yang sekarang masih lagi musim. Bagi kalian yang ingin kisah misterinya diceritakan kembali di Bukan Channel Horor, silahkan kirim email ke sini atau DM di IG kami. Dan jangan lupa follow IG kami dan juga subscribe channel ini. Daripada hari-harimu ditemani oleh Nur Mala. Terima kasih. Wassalamualaikum.